Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Guru Gabut. Kali ini saya akan membahas soal-soal matematik yang sering kita temukan atau jumpai di saat kita tes CPNS atau soal-soal masuk ke perguruan tinggi ya. Ya, seperti ini ya bentuknya. Ini adalah soal akar di dalam akar atau akar dalam akar tak hingga ya. Saya akan membahas tentang cara cepat dan cara manualnya untuk soal-soal ini. Saya akan bahas 4 bentuk soal. Oke? Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, soal bentuk pertama ini kita lihat ya, itu adalah akar kuadrat dari 6 dikali akar kuadrat dari 6, di dalamnya lagi akar kuadrat dari 6 dikalikan lagi di dalamnya lagi sampai tak hingga ya. Ini kalau kita pakai cara cepat, ini hasilnya bisa langsung kita lihat. Kalau ini angkanya sama semua, ini ada triknya. Kalau angkanya semua sama seperti ini bisa kita langsung jawab sesuai dengan angkanya. Kalau bentuknya perkalian seperti ini, yaitu langsung kita jawab 6 seperti ini. Mudah sekali. Ini cara cepatnya ya. Lalu bagaimana dengan cara biasanya atau cara manualnya? Kita coba kerjakan ya cara manualnya. Oke, misalnya ini kita umpamakan X sama dengan akar kuadrat dari 6 dikali akar kuadrat dari 6 dan seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, ini kalau kita kuadratkan ruas kiri menjadi X kuadrat sama dengan akar yang paling depan ini hilang menjadi 6 dikali akar kuadrat dari 6 dikali akar kuadrat dari 6 dikali lagi akar kuadrat dari 6 dikali lagi sampai tak terhingga. Nah, di sini kita lihat bentuk ini yang saya garis bawah ini ya. Bentuk ini ternyata sama dengan X, sama dengan ini ya. Sama dengan yang soal tadi ya, X sama dengan permisalan pertama. Jadi bolehlah kita tulis seperti ini. X kuadrat itu sama dengan 6 dikali dengan X ya. Maka untuk menghilangkan X yang ruas kanan ini kita bagi aja ruas kiri ruas kanan dengan X. Maka hasilnya X sama dengan 6 ya. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang lain yang mirip. Oke, misalnya begini. Ada soal akar kuadrat dari 10 akar kuadrat dari 10 dikalikan lagi sampai tak hingga. Berapa jawabannya? Karena bentuknya perkalian, maka kita bisa langsung jawab yaitu 10. Seperti ini ya. Mudah sekali kan? Oke, satu kali lagi contoh. Misalnya akar kuadrat dari 3 akar kuadrat dari 3 dikalikan lagi akar kuadrat 3 dan seterusnya. Berapakah hasil dari X min 1? Berapa? Gimana? Ya betul, yaitu hasilnya adalah 4. Dari mana 4? Kita kalau bentuknya seperti ini, pengulangan ya, perkalian pengulangan seperti ini kan kita bisa langsung pakai cara cepat, yaitu jawabannya adalah 3. Ini sama dengan X min 1. Nah, 1 pindah ruas menjadi 3 plus 1 sama dengan X. Maka kita bisa katakan X sama dengan 4. Seperti itu ya, mudah sekali ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal berikutnya, yaitu kalau yang pertama tadi adalah bentuk perkalian, sedangkan ini adalah bentuk pembagian berulang ya. Kalau yang pertama tadi adalah perkalian berulang. Oke, di sini cara cepatnya itu adalah menaikkan akarnya. Ini cara cepatnya ya. Kalau angkanya sama seperti ini kita naikkan satu tingkat dari akar soal ini. Itu cara cepatnya. Ini kan akar kuadrat. Jadi jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 6. Ini cara cepatnya. Begitu ya. Coba kita contoh lain. Maksud saya cara pengerjaan secara matematis.
cara biasanya. Kita coba ya. Kita misalkan seperti yang satu, yaitu X sama dengan akar 6 dibagi akar kuadrat dari 6 dibagi akar kuadrat dari 6 dan seterusnya ya. Nah ini misalnya kalau kita kuadratkan ruas kiri ruas kanannya, ini menjadi X pangkat 2 sama dengan akar yang paling depan ini hilang menjadi 6 ya, dibagi ini akar kuadrat dari 6 dibagi akar kuadrat dari 6 dibagi akar kuadrat dari 6 dibagi dan seterusnya. Nah, di sini kan kita tahu yang kita garis bawah ini adalah bentuk dari permisalan kita yang pertama, yaitu X ya. Maka kita bisa tulis seperti ini, X kuadrat sama dengan 6 dibagi X, betul ya. Untuk menghilangkan pembagian X yang di ruas kanan ini, ruas kiri ruas kanan kita kalikan dengan X ya. Kita kalikan semua dengan X ya. Kita kalikan dengan X. Maka hasilnya adalah X pangkat 3 sama dengan 6. Maka X kita dapat menjadi akar pangkat 3 dari 6. Betul ya? Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya seperti ini. Nah, akar pangkat 3 dari 10. Terus akar pangkat 3 lagi, ini dibagi ya. Nah, dibagi lagi 10, lalu dibagi lagi akar pangkat 3 dari 10, terus dibagi lagi akar pangkat 3 dan seterusnya. Berapa nilainya? Ingat ya, kalau soalnya pembagian angkanya berulang seperti ini pangkatnya saja kita naikkan. Maka jawabannya ya betul, yaitu akar pangkat 4 dari 10. Jawabannya adalah ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kuadrat menjadi akar pangkat 3, kalau misalnya akar pangkat 3 menjadi akar pangkat 4, kalau akar pangkat 4 soalnya nanti naik lagi, seperti itu ya. Jadi kuncinya kalau pembagian berulang, akar pangkatnya kita naikkan 1 tingkat. Oke? Baiklah, langsung kita ke contoh berikutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini adalah bentuk penjumlahan berulang ya. Contohnya seperti ini. Cara cepat untuk mengatasi atau menjawab soal seperti ini, ada triknya ya. Ini adalah kita cari faktor dari bilangan yang di dalam akar ini ya, yang jika dikalikan itu hasilnya ya bilangan ini, tetapi mempunyai selisih 1. Kita tahu faktor 6 ya, faktor dari 6 itu kan 1, terus 2, 3 ya, terus 6 ya, faktor dari 6. Tapi yang kita minta di sini adalah faktor yang jika dikalikan itu hasilnya bilangan ini tapi berselisih 1, mana? Yaitu 2 dan 3 ya. Jadi faktornya ini ya, 2 dan 3. Kemudian jika ini merupakan penjumlahan, maka kita pilih yang paling besar. 2 dan 3 mana yang paling besar? Yaitu 3. Maka jawaban dari akar kuadrat dari 6 ditambah akar kuadrat dari 6 ditambah di dalamnya lagi akar kuadrat dari 6 dan seterusnya, itu adalah jawabannya 3. Ini cara cepatnya ya, yaitu kita cari faktornya yang berselisih 1 dan jika dikalikan hasilnya adalah bilangan dari soal yang kita cari. Ini hanya bisa dilakukan untuk angka-angka seperti ini ya, angka-angka khusus ya, trik seperti ini ya. Oke, kita coba pakai cara biasa. Oke, kita permisalkan sama ya. Kita misalkan X itu sama dengan akar kuadrat dari 6 ditambah di dalamnya lagi akar kuadrat dari 6 ditambah dan seterusnya ya. Itu misalnya adalah X ya. Jika kita kuadratkan ruas kiri ruas kanan, maka di sini adalah X kuadrat sama dengan akar yang paling depan hilang menjadi 6 ditambah ya. Ini tetap ya, akar kuadrat dari 6 di dalamnya lagi ditambah akar kuadrat dari 6 ditambah lagi di dalamnya lagi akar kuadrat dari 6 ditambah akar dan seterusnya ya. Ini bentuk yang saya garis bawah ini lagi-lagi sama dengan permisalan yang pertama tadi.
Maka kita boleh menulis seperti ini. X kuadrat sama dengan 6 ditambah X, ya, boleh ya. Nah, kira bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, menjadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ya, ini tinggal kita faktorkan. Kita cari nilainya. Jika ditambah hasilnya negatif 1, ini ya, ini kan ada koefisien dari X ini kan 1 ya. Terus jika dikali hasilnya adalah 6, negatif 6. Berapa itu kira-kira? Jika ditambah hasilnya itu adalah negatif 1, tapi jika dikali itu hasilnya negatif 6. Berapa kira-kira? Kemungkinannya di sini adalah negatif 3 ditambah 1 ditambah 2 ya. Tambah 2. Maka di sini juga negatif 3 dikali 2 ya. Seperti ini ya. Negatif 3 kali 2 kan negatif 6 ya. Negatif 3 tambah 2 negatif 1. Maka faktor dari X kuadrat min X min 6 itu bisa kita tulis X min 3 dan X plus 2 seperti ini ya. Maka di sini kita bisa mendapat X min 3 sama dengan 0 dan X sama dengan 3, atau X plus 2 sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 2. Nah, dari sini X sama dengan 3 dan X min 2 yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Karena kalau X min 2 ini tidak memenuhi ya, karena ini bentuk akar, pasti hasilnya positif di sini. Jadi nggak mungkin hasilnya adalah negatif ya. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 3. Oke, paham ya? Ini kalau cara biasanya ya. Oke, kita lihat contoh yang lain aja. Sebentar. Nah, misalnya ya, contoh lain, akar berapa ya, faktor yang berurutan misalnya berapa, 12. Nah, 12 ditambah akar kuadrat dari 12 ditambah akar kuadrat dari 12 dan ditambah dan seterusnya ya. Nah, 12 ini kan mempunyai faktor yang berurutan yang berselisih 1 kan, yang jika dikalikan hasil bilangan dari soal ini berapa? Yaitu 3 dan 4 ya. Ini kan berurutan. Maka di sini kita kan sudah tahu jawabannya berapa. Ya betul, karena ini penjumlahan ambil yang besar. Jawabannya adalah 4. Contoh yang lain yang punya faktor selisih 1. Misalnya 20. Nah, ini ya, akar lagi 20 ditambah akar lagi 20 ditambah akar lagi dan seterusnya ya. Nah, 20 ini punya faktor yang berurutan kan, berapa? Yang selisihnya 1, 4 dikali 5 ya. Nah, ini jawabannya kalau ada penjumlahan berulang seperti ini dan mempunyai faktor berurutan seperti ini ya, yang selisihnya 1. Nah, ini bisa kita langsung jawab, yaitu jawabannya adalah 5 ya. Ingat ya, trik ini hanya untuk yang mempunyai faktor selisih 1 dan jika dikalikan adalah angka dari soal tersebut. Oke? Paham ya? Langsung kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke bentuk terakhir dari soal yang akan kita bahas, yaitu pengurangan berulang ya. Akar di dalam akar sampai akar tak hingga ya, bentuk pengurangan berulang ya. Nah, ini cara cepatnya hampir sama dengan cara yang penjumlahan berulang. Nah, ini kita cari faktor berurutannya yang selisih 1. Berapa? Kalau 6 yaitu 2 dan 3. Tapi karena ini pengurangan, maka kita pilih yang kecil. 2 dan 3 mana yang paling kecil? 2. Jadi jawabannya adalah di sini 2. Ini cara cepatnya ya. Untuk soal pengurangan berulang akar dalam akar yang bentuknya tak hingga, itu seperti ini cara cepatnya ya. Oke, kita coba mengerjakan dengan cara biasa.
Kita misalkan lagi sama ya, permisalannya tetap ya, X kita sama dengan kan seperti ini ya. Kita misalkan X sama dengan akar kuadrat dari 6 dikurangi akar kuadrat dari 6 di dalamnya dikurangi akar kuadrat dari 6 dan seterusnya. Kalau X ini kita kuadratkan ruas kiri ruas kanan ya, maka menjadi X kuadrat sama dengan yang paling depan akarnya hilang menjadi 6 dikurangi akar kuadrat dari 6 di dalamnya dikurangi akar kuadrat dari 6 di dalamnya dikurangi akar kuadrat dari 6 dan seterusnya. Nah, lagi-lagi bentuk ini yang saya garis bawah ini adalah sama dengan permisalan kita yang pertama. Maka kita dapat menulisnya X kuadrat sama dengan 6 dikurangi X seperti ini ya. Lalu ini kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Maka X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 1 ya. Jika dikurangi hasilnya adalah 6. 1 dari mana? Ini loh rek, koefisien X ini kan 1 ya. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 1 positif ya. Tapi jika dikali hasilnya adalah negatif 6. Berapa kira-kira? Kemungkinan ini 3, ini 2, ini negatif 2 ya, seperti ini. Ya, 3 ditambah negatif 2 hasilnya kan 1 ya. Maka di sini adalah 3 dikali negatif 2 hasilnya 6, betul ya. Maka di sini kita peroleh X plus 3 dan di sini adalah X min 2. X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 atau X min 2 sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, dari dua jawaban ini yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Karena bentuk akar seperti ini hasilnya tidak mungkin negatif. Ini tidak memenuhi ya. Yang X min 3 ini TM tidak memenuhi. Ini ya contoh pengerjaan secara biasa. Oke, kita lihat contoh yang mirip-mirip dengan soal ini. Ntar. Oke. Misalnya berapa ya yang mempunyai faktor selisih 1. Contoh. Nah, seperti ini. 90 ya. Dikurangi di dalam akar lagi 90, dikurangi lagi. Nah, 90 dan seterusnya. Berapakah hasilnya? Ingat, kita cari faktor yang berurutan yang selisihnya 1. 90 ini kan 9 dikali 10, betul ya. Ini selisihnya 1. Jadi jawabannya berapa? Karena ini tandanya negatif, kita ambil yang kecil, yaitu jawabannya adalah 9. Mudah ya. Contoh lagi, berapa ya yang mempunyai faktor urutan? Misalnya 20. Nah, 20 dikurangi 20 dikurangi akar kuadrat dari 20 dan seterusnya sama dengan X min 1. Berapa nilai X-nya? Ayo, berapa? Ya kita cari aja faktornya dari 20. Yang selisih 1 berapa? 4 dan 5 ya. 4 dan 5 ini berarti berapa? Kita ambil yang kecil karena ini pengurangan. Maka ini adalah 4 sama dengan X min 1. Maka nilai X berapa? Nilai X adalah 4 ditambah 1. Jadi X sama dengan 5. Begitu ya. Mudah sekali kan? Kalau kita tahu triknya, tentu akan menghemat kita untuk mengerjakan soal-soal begini jika kita melakukan sedang mengalami tes atau ujian ya. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman, bagi semuanya. Terima kasih, tetap dukung channel Guru Gabut dengan cara subscribe, like, dan komen. Nantikan video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.